wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan coba bahas meneruskan materi time value of money, yaitu future value jika bunganya tidak dibagi tahunan, tetapi menggunakan semi-annually, quarterly, maupun monthly. Di awal, kita sudah membahas tentang future value, present value, tetapi pembagian bunganya adalah tahunan. Nah, sekarang kita akan coba bahas bagaimana kita mencari nilai future value atau nilai masa depan jika pembagian bunganya tidak setahun sekali. Misalkan kita punya uang 1.000 dengan bunga 12% setahun, berapa bunga yang diperoleh di akhir tahun jika dibagi per semester, triwulan, dan bulanan. Nah, jika kita menggunakan konsep future value sama dengan present value kali 1 ditambah R pangkat N, ini adalah untuk tahunan, maka hasilnya adalah 1.000 kali 1 ditambah 0,12 pangkat 1. Hasilnya adalah sama dengan 1.120. 1.120. Ini adalah jika menggunakan konsep tahunan. Lalu bagaimana jika konsep yang akan kita pakai menggunakan semi-annual? Oke, misal dalam setahun kita bagi, ini adalah 6 bulan, ini adalah 12 bulan, bulan ke-12-nya. Sedangkan suku bunga pada saat itu adalah 12%. Berarti pembagian bunganya adalah 2 kali, yaitu di bulan ke-6 dan di bulan ke-12. Karena bunganya adalah 12%, dibagi semi-annually, dibagi 2, maka bunga bulan ke-6-nya menjadi 6%. Ini 6%, ini juga 6%. Artinya, jika kita menghitung dengan rumus yang sudah ada, maka kita bisa memodifikasi sedikit. Oke, coba kita modifikasi sedikit. Future value sama dengan present value dikali 1 ditambah R pangkat N. Berapa present value-nya? Present value-nya adalah 1.000 dikali 1 ditambah R. R-nya berapa? Tadi kita sudah bagi. Karena ini per 6 bulan, jadi 12% dibagi 2. Menjadi 6%. Jadi 0,06 pangkat 2. 0,06 ini adalah 6/100, sama dengan didesimalkan menjadi 0,06. Maka hasilnya adalah 1.123,6. Ini hasil
jika kita menggunakan rumus future value tapi menggunakan semi annual. Ternyata dengan pembagian bunga yang berbeda, walaupun total bunganya itu sama, 6% ditambah 6% sama dengan 12, totalnya sama 12. Ya, tapi pembagian bunganya berbeda. Ini akan menghasilkan total future value yang berbeda. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi jika kita menggunakan semi annual daripada kita menggunakan tahunan. Itu disebabkan karena adanya compound interest, istilahnya seperti itu. Apa itu? Adalah bunga pada tahun pertama akan memberikan bunga lagi pada tahun kedua dan seterusnya. Istilahnya adalah bunga berbunga. Ya. Istilahnya adalah bunga berbunga. Selanjutnya, bagaimana jika kita menggunakan quarterly atau triwulan? Kalau tadi kita menggunakan semi annually, suku bunga 12% setahun dibagi 2, sedangkan kalau menggunakan quarterly, maka suku bunga 12 tahun dibagi 3 karena triwulan. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan bulanan? Maka suku bunga 12 tahun 12% dibagi 12. Itu. Untuk cara perhitungannya sama. Hanya saja pembagian bunganya yang dibagi sesuai dengan permintaan soal. Jika semi annually maka dibagi 2, jika quarterly maka dibagi 3, jika monthly maka dibagi 12. Semoga bisa dipahami. Demikian, salam sehat untuk semua.